Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Putri Nurbaiti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang HRD dalam melakukan wawancara kerja atau interview. Di dalam video kali ini juga saya akan memberikan sedikit contoh percakapan wawancara kerja antara seorang HRD dengan kita sebagai seseorang yang akan melamar kerja pada perusahaan yang kita inginkan. Oleh karena itu, jangan skip video ini ya teman-teman, ditonton terus dan disimak. Oke teman-teman, kita akan bahas tips mengenai jawaban yang harus diberikan ketika seorang HRD bertanya mengenai entah itu biodata diri, pengalaman berorganisasi, pengalaman kerja, ataupun hal-hal lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya wawancara merupakan tahapan yang penting dalam proses penyeleksian karyawan-karyawan yang nantinya akan diterima oleh perusahaan yang kita lamar tersebut. Di dalam wawancara kerja juga seorang HRD bisa melihat dan bisa menjadikan tolak ukur apakah kita sebagai seorang pelamar kerja sudah layak dan sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, yang nantinya jika kita memang layak kita diterima, dan kita tidak layak ya kita tidak diterima, begitu. Oleh karena itu teman-teman seharusnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari kesiapan teman-teman, dari mental teman-teman, penampilan teman-teman juga, dan yang paling penting adalah teman-teman harus menguasai tentang gambaran perusahaan yang akan teman-teman apply. Oke, lebih lanjut, mari kita bahas tips and tricks secara runtut mengenai kegiatan wawancara atau interview kerja bersama seorang HRD. Check it out! Oke, lanjut kepada tips and tricks saat melakukan wawancara kerja. Jadi, tips yang pertama saat kalian akan melakukan wawancara kerja atau interview dengan seorang HRD, yang pertama adalah kalian harus terlebih dahulu melakukan riset terhadap perusahaan yang akan kalian apply, sehingga kalian sudah mendapatkan gambaran atau sedikit bocoran terhadap apa yang nantinya akan ditanyakan oleh seorang HRD mengenai perusahaan yang akan kalian lamar tersebut. Yang kedua adalah berpakaian resmi dan sopan. Nah, pakaian resmi dan sopan ini merupakan salah satu bentuk penilaian seorang HRD terhadap kita sebagai pelamar kerja. Jadi teman-teman tidak boleh menyepelekan hal itu. Yang ketiga adalah kita jangan terlalu berfokus untuk terus menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang HRD, tapi kita juga sebagai seorang pelamar kerja harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan posisi yang akan kita apply atau kondisi-kondisi perusahaan yang akan kita lamar. Yang keempat adalah bangun kesan positif. Membangun kesan positif tidak ada ruginya. Kenapa? Karena ketika kesan yang positif sudah terbangun, itu merupakan salah satu bentuk penilaian seorang HRD juga dalam menilai kita, yang nantinya kita bisa masuk kualifikasi seorang karyawan yang memang layak diterima ataupun tidak. Dan yang kelima adalah ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang HRD, kita harus jujur dan apa adanya. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam ekspresikan, baik itu dalam ekspresikan diri kita, pengalaman, atau apapun hal lain-lainnya gitu. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai tips dalam menjawab pertanyaan seorang HRD atau dalam proses kegiatan interview, video selanjutnya akan sedikit memperlihatkan bagaimana proses tanya jawab antara seorang HRD dengan seorang pelamar kerja. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Nurbaiti, usia saya 21 tahun, saya berdomisili di Garut. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Lampung dengan konsentrasi jurusan ilmu komunikasi. Selain kuliah, saya juga mengikuti organisasi LAPMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam, yang merupakan lembaga semi otonom di bawah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Aktivitas saya selama 1 bulan terakhir yaitu aktif menulis artikel-artikel mengenai isu kesetaraan gender dan artikel-artikel lainnya di blog pribadi saya. Motivasi saya melamar pekerjaan ini adalah karena saya merasa hal ini sudah sesuai dengan minat saya. Saya adalah seseorang yang suka menulis, oleh karena itu posisi content writer
merupakan posisi yang cocok dengan saya. Menurut saya, konten yang bagus adalah konten yang berisikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Selain bermanfaat, tentunya informasi-informasi tersebut mudah dipahami, sehingga tidak menyebabkan kesalahan makna atau kesalahan penafsiran oleh para pembacanya. Selanjutnya, konten yang bagus juga merupakan konten yang bisa dilihat dari berapa banyak orang melihatnya, dari views-nya, sehingga konten yang bagus itu bisa meningkatkan traffic website itu sendiri. Hal yang pertama saya lakukan sebelum menulis adalah melakukan riset terhadap konten yang akan saya muat nantinya, dengan cara melihat isu-isu yang saat ini sedang dibicarakan hangat, sedang fenomenal, atau isu-isu yang memang tidak pernah bosan dibicarakan oleh masyarakat kita. Setelah itu, saya akan mengidentifikasi target pembaca, sehingga nantinya konten yang akan saya muat dan kebutuhan pembaca itu akan sesuai. Setelah itu, hal yang paling penting adalah saya akan memahami SEO, sistem SEO dalam dunia kepenulisan. Kenapa? Karena SEO ini nantinya yang akan menjadi penunjang saya untuk meningkatkan konten-konten yang saya sajikan ke depannya. Cara saya dalam menentukan topik atau judul yang akan ditulis adalah yang pertama, mengidentifikasi siapa target audiens dan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, meriset kata kunci terkait konten-konten yang biasanya banyak dicari orang. Selanjutnya, menganalisis kecenderungan tren pada media sosial dan menganalisis konten kompetitor. Dan yang terakhir adalah memperhatikan setiap komentar, kritik, dan saran yang diberikan oleh para pembaca atau audiens pada artikel atau konten yang sudah saya buat. Langkah sederhana yang biasa saya lakukan dalam melakukan perencanaan dan penjadwalan konten yaitu biasanya dimulai dari membuat strategi konten atau marketing goals. Yang selanjutnya yaitu membuat kumpulan subjek atau topik yang akan saya buat pada konten-konten selanjutnya. Selain itu, saya juga biasanya menentukan frekuensi publikasi, kepada siapa konten-konten itu akan saya berikan dan publikasikan. Selanjutnya, menyediakan kalender konten yang menggambarkan topik dan waktu publikasi untuk setiap topik. Dan yang terakhir adalah membuat alur kerja mulai dari topik, menulis draft artikel, proofreading hingga mempublikasikannya. Begitu, Bu.